Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Pak Bipun. Ya, Bu. Yang kami hormati Bapak pendidik, yang kami hormati Ibu narasumber. Karena saya bawa hati jadi belum kenal benar posisinya. Ya. Yang kami hormati Bunda PAUD Desa Sawu Jajar, dan tentunya kami banggakan para pendidik TK Istiqomah Lupi, yang kami banggakan di sini juga ibu-ibu yang hadir di sini. Ibu Yani, oh iya, sama saya juga bapaknya. Jadi saya mau tanya sama Ibu Yani dulu sebelumnya, apakah parenting ini memang untuk sekolah PAUD, Ibu? Karena di sini kita ada 4 TK ya, ada 4 TK. Apakah nanti berkelanjutan sistemnya? Apakah hanya di sini percontohannya? TK ya, berarti pengajuan dari TK. Jadi TK ini untuk yang kelas A nya apa? Tidak semua, semua. Murid semua. Berarti nanti bergantian. Ini semua, semua. Berapa siswa? Alhamdulillah 400. Berarti bosnya gede Pak ya? Ya, bosnya gede. Tapi sudah ada mudik semua ya? Masuk. Alhamdulillah. Karena untuk bosnya dari mudik itulah posisinya. Dan juga kami harapkan ini, kami juga sangat apresiasi dengan kegiatan ini. Dan juga kami memang ada PAUD desa Pak pendidik ya, yang di Tanjung Sari itu PAUD Nurul Iman. Saya juga berharap dari PAUD itu juga kalau memang dia menginginkan sesuatu, buatlah proposal ke kami. Entah itu materialnya, apanya, kalau memang kira-kira akan kami pertimbangkan, ya. Dan juga kami juga di sini sangat mengharapkan kepada ibu-ibu sekalian, karena tadi dibilang ini masa emas anak-anak, karena anak saya pun alumni di sini 2 orang posisinya, 1 sudah kuliah, ya Bu ya, itu masih dulu tahun berapa kita dulu di sini, dan juga ini satu. Dan juga saya berharap di sini nanti kita sama-sama menimba ilmu di sini, apa itu hak anak, buat nanti pada parentingnya, dan nanti narasumber yang mungkin langsung menjelaskan ke intinya semua. Dan kita juga pulang tidak hanya membawa, misalnya kalau kita enggak, saya ngerti kalau di mak-mak ya, kita menambah ilmu untuk nanti kita tularkan kepada anak kita, sehingga nanti kita mempunyai generasi-generasi yang bagus kemudian harinya. Begitu saja dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagaimana perkembangannya nanti dari Golden Days, artinya masih kita mudah-mudahan bisa menjadi anak-anak yang kita harapkan. Selawat beserta salam senantiasa kita sambung anjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya kelak di yaumil kiamat. Bapak-bapak dan bunda-bundaku sekalian, mewakili dari Dinas Pendidikan dalam hal ini, sebenarnya ini untuk kesekian kalinya mendapat apresiasi juga dari para wali yang setiap ada kegiatan pertemuan dan lain-lain selalu memberikan support hingga kita bersama-sama bisa mengembangkan TK yang kita banggakan ini, kita cinta ini, supaya tetap maju. Karena mau tidak mau itu Pak Sekdes persaingan walaupun sekolah, kita bilang kalau kami dalam bahasa kami sering rakor itu, ini sekolah itu seperti toko juga. Jadi apa yang kita jual, dan itu yang ini. Karena kalau barang kita yang kita jual kurang, mungkin peminatnya juga kurang ya. Alhamdulillah dari ini kita setiap tahun tetap bertahan stabil di zona ini. Karena apa? Perlu ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Dalam hal ini kita lihat sendiri ada berapa, alhamdulillah di Kota Utara ini belum, ini baru
waktu masa yang artinya sudah mulai busuk, untuk mulai masih bertahan. Nah, itulah tugas kita selaku guru, tugas kita selaku wali, saling support, saling dukung agar kegiatan-kegiatan kita itu selalu bisa kita laksanakan sesuai dengan apa yang diprogramkan. Tapi khusus pada Bunda Amen, mohon ini untuk ilmunya nanti kami semua di sini sangat mengharapkan apa-apa yang mungkin Bunda Amli yang nanti bisa bisa diberikan ajaran bagaimana caranya, bagaimana kami selaku orang tua ini mungkin yang menurut kami selama ini sudah benar, ternyata cara menghadapi anak itu belum tentu sesuai dengan apa yang ya mungkin karena apa, terkadang kita ini makanya kita buru-buru kita serahkan kepada sekolah itu kadang-kadang kita selaku orang tua itu kan kadang-kadang ada rasa ini setiap hari ketemu ada rasa jengkel kepada anak, itu wajar-wajar saja. Dan bagaimana teknisnya nanti mungkin Bunda Amelia lebih memahaminya karena harus berbicara pada hari ini. Baik, itu saja mungkin pada Bunda sekalian, mari kita simak dan kita perhatikan, kita belajar bersama di sini ya mudah-mudahan agar apa-apa kita setelah keluar dari sini kembali dari rumah masing-masing tidak sia-sia, kita mendapat wawasan yang baru, dapat ilmu yang baru, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sini dan bagaimana cara kita berinteraksi kepada anak-anak kita hingga besok bisa menjadi betul-betul menjadi generasi emas yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan parenting judul perlindungan anak di TK Istiqomah ini secara resmi dibuka. Nah, sebelum itu kita masuk ke parenting. Ada yang tahu parenting itu apa? Parenting apa? Tadi sudah disebut, di atas ada tulisannya kelas. Iya, kelas orang tua. Jadi tidak hanya anaknya yang dididik di sekolah ini, tapi orang tuanya pun juga sama. Akan diberikan pendidikan dari kelas orang tua atau parenting. Dan alhamdulillah di Kota Bumi Utara baru ini saya masuk. Kalau kecamatan lain sudah banyak, tapi di sini alhamdulillah baru TK Istiqomah Gupi yang melaksanakan parenting. Jadi bersyukur bunda-bunda semua. Untuk sekolah lainnya belum. Dan alhamdulillah TK Gupi ini juga menjadi dampingan dari Yayasan Amur Indonesia. Dan kebetulan di sini saya adalah fasilitator yang mendampingi sekolah ini, sekolah TK Istiqomah Gupi, perwakilan dari 12 sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Beri tepuk tangan dulu dong bunda-bunda. Jadi bersyukur ayahanda dan bunda-bunda semua sudah menyekolahkan anaknya, karena tidak semua sekolah di kabupaten ini mendapat layanan dampingan. Yang dapat hanya 12 sekolah. 7-nya itu TK atau PAUD, disebut PAUD ya. 5-nya adalah sekolah dasar atau SD yang mendapatkan layanan dampingan dari Yayasan Amur Indonesia. Apa itu Yayasan Amur? Yayasan Amur itu organisasi penggerak. Sama seperti sekarang ada guru penggerak. Nah, ini organisasinya. Organisasi penggerak yaitu namanya Amur, Ananda Marda Universal Relief Team. Ini berasal dari mana bunda-bunda ayahanda? Dari kota Semarang. Jadi pusatnya Amur ini ada di Semarang. Dan sekarang di Indonesia itu sudah ada 12 wilayah dampingan Yayasan Amur Indonesia. Pusatnya di mana? Pusatnya di Belanda. Jadi bersyukur kita semua mendapat dampingan dari Yayasan Amur. Dan di sini tidak semua sekolah itu ada program yang namanya perlindungan anak. Itu jarang sekali. Hanya sekolah-sekolah di Kabupaten Lampung Utara yang dapat dampingan Amur yang ada program perlindungan anak. Salah satunya apa? Seperti ini, kita mengadakan parenting. Lalu jangan kaget di sini ada silang-silang merah di depan, lalu ada titik kumpul, ada lagi denah evakuasi, ada jalur evakuasi. Itu semua program dari perlindungan anak. Kalau nauzubillah min dzalik terjadi bencana alam, misalnya ada gempa bumi. Sekolah lain nggak ada yang seperti kita, tapi kalau di sini ada simulasinya. Jadi kita mengajarkan anak-anak kita bagaimana tindakannya kalau terjadi bencana alam, dan itu
dari tindakan kekerasan yang terjadi dan maraknya saat ini. Sudah tahu pembulian? Banyak ya terjadi. Nah, kita diajarkan anak kita supaya jangan sampai terjadi atau anak kita menjadi korban dari pembulian. Tindakan kekerasan tahu? Tahu. Apakah ada di rumah yang suka menjewer anaknya? Oh, ada. Di sana. Ada menjewer? Mencubit ada? Ada, pasti ada. Memukul? Ada. Mengolok-olok anaknya? Oh, ada. Ada? Diam senyum aja. Ada, pasti ya. Terus meneriaki anaknya. Sini, ngapain di luar sini? Masak. Jangan main di luar kotor, jorok. Padahal apa Bunda? Anak tuh sedang bereksplorasi, bermain tanah, bermain pasir, itu namanya eksplorasi. Jangan dilarang. Ini enggak, nanti bajunya kotor, capek mama ini nyucinya dari pagi sampai sore mau nyuci baju terus. Pasti biasa kayak gitu kan? Pengalaman Lalu ada lagi, ada yang suka melabeli anak, memanggil anaknya dengan sebutan fisik anak, misalnya rambutnya keriting, kiting. Ada? Enggak. Endut, embul, cungkring. Ada lagi maaf yang palanya agak peang, gepeng. Ada? Enggak ya, alhamdulillah. Jangan. Karena tindakan pembulian diawali oleh panggilan dari si orang tua. Ada yang anaknya gemes, gembul, dipanggil apa? Gemoy. Sekarang lagi musim kan gemoy. Padahal itu salah satu tindakan pembulian. Lalu ada lagi anaknya apa lagi? Keriting, panggil kiting. Padahal ibunya ini sayang, maksudnya, ih kitingnya bunda, ih kitingnya sayang mama. Tapi saat temannya mendengar, itu akan jadi bahan ejekan oleh teman-temannya di sekolah. Dan ujung-ujungnya apa? Anaknya trauma dengan sebutan yang disebut oleh teman-temannya. Apalagi kalau sudah panggilannya menyebar satu kelas, mengolok-olok si anak. Ujungnya itulah jadinya tindakan pembulian. Oke, sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu. Ada yang tahu definisi dari anak? Ada yang tahu definisi anak? Anak itu anak saya, lahir dari kandungan, lahir dari perut saya, itu jadinya anak, begitu? Iya. Apakah dari usia kandungan, dari usia 0 bulan itu sudah disebut dengan anak? Sudah? Ya. Aduh bingung, kayaknya mau buka Google dulu ini. Jadi dari usia di kandungan itu sudah disebut dengan anak. Sampai dengan usia berapa anak? 18. Iya, yang ditanya bunda-bundanya, bukan bu gurunya. Kalau bu gurunya udah dapat ilmu dari kamu. Sampai dengan 18 tahun ya, seperti ini. Nah, jadi seorang anak itu dari usia 0 kandungan, dari mulainya kita tahu Anda positif hamil, itu sudah disebut dengan anak, sampai dengan sebelum usia 18 tahun. Jadi maaf, banyak tindakan yang melanggar aturan atau undang-undang, seperti maaf, tindakan aborsi. Padahal belum ada anaknya kan, masih dalam perut. Tapi kenapa bisa dipenjara? Karena ini Bunda, sudah masuk dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak itu mempunyai hak dalam perlindungan anak, dimulai dari usia kandungan, usia dari 0 bulan sampai dengan kurang dari 18 tahun. Kalau sudah 18 ke atas masuknya apa? Iya. Alhamdulillah. Kalau di PAUD itu misalnya ditanya, apa kabar semua? Jawabnya itu alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ditambah 1, aku bahagia. Nah, boleh diikuti? Boleh ya. Apa kabar bunda-bunda semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Aku bahagia. Kurang semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Malu Bu, malu. Boleh semangat, jangan mau kalah sama anak-anak ya Bunda. Kalau anak-anak tuh semangat semua. Jadi ibu-ibu jangan mau kalah ya. Kita ulang sekali lagi. Apa kabar bunda-bunda semua? Alhamdulillah,
luar biasa, Allahu Akbar. Aku bahagia. Nah, gitu. Jadi sebelum kita mau membuat anak bahagia, terlebih dahulu siapa yang harus bahagia? Iya, diri kita terlebih dahulu. Oke, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak kenal, bolak-balik berarti. Tak kenal maka tak sayang maka tak kenal. Ya benar, Bu. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak balik lagi, Pak. Tak rindu ya. Jadi supaya bunda-bunda itu selalu kangen dengan saya. Ada ayahnya ya, mohon maaf. Ada ayah juga. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan tadi sudah disebut berapa kali nama saya yang panjangnya kayak kereta, tapi nggak perlu disebut semua, cukup panggil saya dengan Bunda Amel. Perkenalkan, nama saya Bunda Amel. Untuk domisili saya di Negara Ratu. Dan saat ini saya juga punya sama seperti ini, punya lembaga TK di Negara Ratu juga ada. Saya sebagai kepala sekolah dan pemilik sekolah. Dan saya juga berdiri di sini sebagai fasilitator Kabupaten Lampung Utara di bidang PAUD atau pendidikan anak usia dini. Sebelumnya saya meluruskan terlebih dahulu, banyak yang salah kaprah. Jadi ada sebutan PAUD atau TK. Itu semuanya sama, Bunda. PAUD itu jenjang, sama seperti SD, SMP, SMA. Di PAUD itu ada kelas-kelasnya. Apa aja kelasnya? Ada kelas formal. Formal itu apa? TK. PAUD non formal itu apa? Kober atau kelompok bermain atau playgroup. Yang sekolah tadi disebut dengan Bapak Sekdes ya, ada binaan PAUD desa. Nah, itu layanannya adalah kober. Lalu ada lagi TPA. Karena saya sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuh